sudah dipaksa untuk sholat. Makanya di pertemuan sebelumnya juga saya sampaikan, kalau anak itu memang belum sampai ukuran balik misalkan, kok baru umur 7 tahun, apalagi di bawah 7 tahun Pak, ya saya yakinlah Bapak Ibu sebagai orang tua atau sebagai cucu, mesti sebagai cucu, sebagai mbah ya, mbah kakung, mbah putri, itu kan mesti punya keinginan, pokoknya kecil wis iso sholat gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, pendidikan sesuatu yang dipaksakan di bawah umur 7 tahun itu biasanya nanti di atas 7 tahun itu seakan-akan kayak mental, bosan Pak Bu. Makanya ritme syariat itu mengajarkan anak untuk sholat itu ketika umur 7 tahun. Ya, 7 tahun itu sudah mulai diajak, ayo sholat ya gitu. Ayo sholat, ikut sholat, ikut sholat. Nah, nanti kalau sudah sampai balik, baru di situ anak tersebut sudah wajib untuk sholat dan orang tua wajib untuk memaksa. A'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di sore menjelang malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salah satu ibadah yang termudah. Kan kalau kita membahasakannya nuntut ilmu itu kan bermunajat Pak. Cuman kalau bermunajat di dalam sholat itu kan tidak boleh ngantuk. Tapi kalau bermunajat ini boleh ngantuk. Makanya kata para ulama di kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim menyebutkan thalabul ilmi ibadatun, gitu kan. Ibaratnya thalabul ilmi itu sholatus sir Pak. Sholat yang tersembunyi. Ya, berarti kan munajat ya Pak. Cuman bedanya kalau sholat itu tidak boleh sambil ngantuk, itu ya tidak boleh sambil makan. Ini munajat ini boleh sambil ngantuk, boleh sambil makan, gitu ya. Ngemut permen juga boleh Pak, gitu. Biar tidak ngantuk maksudnya. Mun permulaan kata saya kok hawa-hawane mun ngantui ini gimana? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedua kalinya salawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, kepada tabiut tabiin, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang syarat wajib sholat ya. Pemahaman kita tentang syarat wajib sholat itu adalah kalau orang memiliki syarat-syarat ini berarti wajib untuk sholat gitu. Kalau belum memiliki syarat-syarat ini berarti belum wajib sholat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi Islam ini menjadi syarat wajib sholat. Berarti kalau dia beragama Islam, dia punya kewajiban untuk sholat. Gitu. Nah ini kan sudah kita jelaskan Bapak Ibu. Ya, yang kedua kata beliau rahimahullahu taala al-bulugh, yang kedua Pak. Apa itu al-bulugh? Balik Pak. Nah ini yang kadang-kadang di dalam pendidikan anak kita kadang-kadang salah kaprah ini Pak. Bocah orang balik tapi wis dipaksakan sholat. Anak belum balik nih tapi sudah dipaksa untuk sholat. Makanya di pertemuan sebelumnya juga saya sampaikan, kalau anak itu memang belum sampai ukuran balik misalkan, kok baru umur 7 tahun, apalagi di bawah 7 tahun Pak. Ya, saya yakinlah Bapak Ibu sebagai orang tua atau sebagai cucu, mesti sebagai cucu, sebagai mbah ya, mbah kakung, mbah putri, itu kan mesti punya keinginan, pokoknya kecil wis iso sholat gitu ya.
Ternyata Bapak Ibu, pendidikan sesuatu yang dipaksakan di bawah umur 7 tahun itu biasanya nanti di atas 7 tahun itu seakan-akan kayak mental, bosan Pak Bu. Makanya ritme syariat itu mengajarkan anak untuk sholat itu ketika umur 7 tahun. Ya, 7 tahun itu sudah mulai diajak, ayo sholat ya, gitu. Ayo sholat, ikut sholat, ikut sholat. Nah, nanti kalau sudah sampai balik, baru di situ anak tersebut sudah wajib untuk sholat dan orang tua wajib untuk memaksa. Kalau 7 tahun sudah balik belum Pak Bu? Belum, tapi sudah mumayyiz nggih. Sudah mumayyiz ya. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin, bisa istinja sendiri. Mohon maaf, istinja itu bisa cebok sendiri. Itu anak yang mumayyiz. Tapi belum balik. Makna belum balik berarti belum wajib untuk sholat ya. Kalau bisa andainya kayak sekarang tuh lagi ramai Pak. Di media sosial itu katanya ada orang haji umur 2 bulan. Ya, ada dengar Bu? Nah, itu kan masalahnya anak kecil itu kalau pertanyaannya ada anak, misalkan ini contoh sedikit masalah haji Pak. Ya, anak 2 bulan haji itu bukan berarti kemudian zimahnya itu Pak, tanggungannya hilang, enggak. Dia harus ngulang hajinya dulu. Kapan ngulang hajinya? Ketika balik. Gitu. Makanya kalau anak di bawah umur kalau diajak haji, itu bukan haji wajib, haji sunnah. Ya, haji sunnah. Kenapa? Karena belum wajib haji, gitu. Belum wajib haji. Lah sama kayak sholat, Ibu. Kalau seandainya anak saya ini udah umur 2 tahun udah bisa sholat, ya, ditakutkan bisa sholat tapi nanti ketika besar tidak bisa sholat kadang-kadang karena anak-anak umur segitu itu lagi senang-senangnya main Pak Bu. Ya, senang-senangnya main, ibarat raja lah Pak Bu. Ibarat raja, minta uang ya kita kasih, minta permen yang kita kasih. Yang penting jangan minta narkoba Pak. Kalau minta narkoba jangan dikasih. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Subhanahu Wa Taala. Maka kata beliau, fala tajibu ala sobi, maka tidak diwajibkan kepada anak kecil. Walau mumayyizan, walaupun anak kecil itu sudah mumayyiz, tapi tetap tidak wajib. Ya, makanya ini hati-hati bagi para bapak, bagi para ibu, bagi para kakek dan nenek. Wa yakunu al-bulughu bi ihda thalathi alamatin. Dan alamat balik itu ada 3. Sudah pernah kita sampaikan di awal waktu pertemuan awal-awal dulu Pak Bu, setahun yang lalu kayaknya. Ya. Cuman kan kita ini kan kadang-kadang masuk masjid pulang sudah lupa Pak. Tak ulang lagi maksudnya. Gitu. Insya Allah saya tidak sebutkan, insya Allah tak sebutkan Pak. Ada 3 alamat balik. Yang pertama kata beliau, bulughu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Genap 15 hari. Nah, bagi 15 hari. 15 tahun gitu ya. Efeknya gini nih Bu. Jadi 15 tahun bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan yang belum pernah, bagi perempuan bagi yang belum pernah haid, bagi laki-laki yang belum pernah mimpi basah. Jadi kalau seandainya sebelumnya belum pernah mimpi basah, tidak pernah haid, kan bingung, ini baliknya ukurannya apa? Maka ukuran baliknya adalah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya. Kapan dimulai perhitungannya ini Bapak Ibu 15 tahunnya? Ini kan sudah mulai perhitungannya ini. Ya. Kapan mulai dihitung? Nah, 15 tahunnya ini kapan mulai dihitung? Kata beliau, wa tabda'u minan fisalil badani minar rahim. Mulai dihitung 15 tahun, Pak. Itu ketika anak itu keluar dari rahim. Jadi mulai dari keluar rahim misalkan. Ini karena kan ini menggunakan tanggalannya tanggalan Komariah ini, Pak. Bukan menggunakan tanggalan apa? Masehi ini. Ya, menggunakan bukan tanggalan Islam ibaratnya. Misalkan ini, Pak. Kalau tanggalan Islam itu kan berarti tandanya maghrib, Pak. Ya, ini harus dibedakan ini. Kalau tanggalan Islam itu mulainya maghrib lah, kayak gini sudah mulai nih. Ini kayak kalau tidak salah sekarang tanggal 30. 1 Senin, 2 Selasa. 1 apa? Itu Dzulqa'dahnya sekitar tanggal 27.
Sekitar tanggal 27 Dzulqa'dah kalau nggak salah. Nggih Pak nggih. 27 nggih. Wonten tanggalan Islam mboten Pak? 25 Dzulqa'dah. Misalkan 25 Dzulqa'dah. 25 Dzulqa'dah nggih. Berarti hari ini masuk nih tanggal 25 Dzulqa'dah ini Pak Bu. Ya ini baru mulai masuk nih hitungannya. Besok maghrib besok baru hitungannya 26. Hitungannya kayak gitu Pak ya. Oke, misalkan ada anak nih baru lahir, misalkan lahirnya ini maghrib. Ya, atau misalkan mohon maaf, lahirnya ini sebelum maghrib. Berarti kan tanggal 24 nggih. Sebelum maghrib kan? Oke, sebelum maghrib itu sudah mulai dihitung, Pak. Jadi ketika lahir itu, keluar lahir, berarti dia lahirnya tanggal 24 Dzulhijjah misalkan. Ya, nanti kalau sudah masuk maghrib, berarti dah hitungan 2 hari itu Pak. Ya, karena kita ngitungannya menggunakan tanggalan komariah. Gitu. Jadi nanti kalau hitungan 15 harinya, itu dihitung ketika si bayi ini keluar. Ya, ketika lah langsung dihitung Pak. Ya, di situ langsung ditetapkan tanggal berapa. Kalau bisa ada jamnya sekalian. Ya, biar tahu sekalian. Itu cara perhitungannya. Nah, 15 tahunnya ini 15 tahun bagaimana? 15 tahun tepat Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya lahir 1 Muharram 1445, berarti 15 tahunnya 1 Muharram 1465. Oh ya 50, oke 50. Ya. 50. Iya 60 nggih Pak. Nah, itu tepatnya tanggalnya seperti makanya di awal-awal pertemuan itu sudah kita sampaikan, pokoknya tanggalan perhitungan di dalam fikih itu tidak ada perhitungannya menggunakan tanggalan Masehi. Semuanya menggunakan tanggalan Komariah. Ya pakai tanggalan Hijriyah. Ya makanya kalau bisa Bapak Ibu sudah tahu tuh tanggalannya dulu lahir tanggal berapa gitu. Ya, Hijriyahnya kapan gitu kan. Makanya biasanya itu kan mempersiapkan batu nisan ya Pak ya. Biasanya udah siap batu nisan belum nih Pak? Jadi ada persiapan batu nisan itu nanti tulisannya itu. Ya tanggal lahirnya, nanti hijriahnya kapan. Nah gitu Pak. Ya. Ini jangan diburu ada mau jadi teman kayaknya Pak nisan. Ya kan memang pada hakikatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya kita hidup memang untuk mempersiapkan kematian memang. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah tanda alamat balik itu ketika umur 15 tahun tepat. Itu dengan catatan kalau seandainya memang bagi perempuan belum pernah haid sebelumnya atau laki-laki belum pernah mimpi basah. Yang kedua, al-ihtilamu fi dzakari wal untha. Ihtilam itu mimpi Pak Bu, mimpi basah ya. Ini kapan ya? Kalau seandainya umurnya litis isinin komariyatan takribiyah. Kalau umurnya 9 tahun. Jadi mimpi basahnya itu ketika umur 9 tahun. Ukurannya 9 tahun bagaimana? 9 tahun kurang ya 16 hari. Begitu Pak. Ya. 9 tahun kurang 16 hari. Bagaimana? Contoh. Saya pernah ngulang ini Pak Bu ya, tapi tak ulang lagi tidak apa-apa. Ya, misalkan lahir tanggal 1 Muharram. Oke. 1440. Oke. Berarti 9 tahunnya kapan Pak Bu? Tanggal 1 Muharram 1440. Ini 9 tahunnya nggih Pak Bu nggih? 9 tahunnya. Cuman kata para ulama bukan 9 tahun tepat, tapi 9 tahun kurang 16 hari. Berarti sebelum tanggal 1 Muharram 16 harinya dari tanggal berapa nih Pak Bu? Dari tanggal berapa? 15 Dzulhijjah, nggih? Kan nggih Pak Bu nggih? Nggih napa mboten? Nggih kan bulan terakhir Hijriah napa? Dzulhijjah nggih? Dzulhijjah nggih. Berarti kan 15 Dzulhijjah ngantos 30 Dzulhijjah. Ini kan 16 hari sebelumnya.
Kalau seandainya ini contoh saja, nanti bisa dipraktekkan di tanggal-tanggalannya, okay? Kalau memang misalkan mimpinya itu di hari tepat 9 tahun atau di dalam kurun waktu 16 hari ini, maka itu disebut balik. Tapi kalau seandainya nih Bapak Ibu ngapunten nggih, ternyata mimpi basahnya itu sebelumnya 8 misalkan ngapunten 8 apa? 8 tahun gitu ya. Kan masih jauh banget itu jaraknya setahun. Ya, kurangnya setahun. Ini tidak disebut dengan balik. Kalau balik ikhtilam itu ukurannya adalah apa? 9 tahun. Ya. 9 tahunnya bagaimana? 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun tepat boleh, kurang 16 hari boleh. Cuman catatannya kata beliau, al-ihtilamu, ihtilam itu adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Ya. Sawaun fin naumi awil yaqadhah. Entah itu keluar air maninya ketika kita tidur, berarti mimpi basah, atau memang tidak ketika tidur. Ya, atau ketika bangun. Nah, ini sama saja, sama-sama apa? Sama-sama dia akan menjadi balik. Catatannya keluar air mani yang ketika kapan? 9 tahun kurang 16 hari. Kalau 9 tahun lebih tidak masalah malahan. Gitu ya, kalau 9 tahun lebih malah tidak masalah. Yang jadi masalah kalau 9 tahun kurangnya itu. Ya, 6 tahun misalkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kan kita cerita apa adanya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Misalkan hari ini, anak-anak hari ini misalkan umur 7 tahun. Ya, itu kalau bahasa yang itu mungkin onani Bapak Ibu. Umur 7 tahun misalkan. Ya, bagaimana hukumnya? Apakah dia jadi balik? Tidak balik. Kenapa tidak balik? Karena dia belum umur 9 tahun. Ya, atau 9 tahun kurang 16 hari. Mohon maaf, kalau keluar air maninya di tanggal-tanggal ini tadi, ya, yaitu 16 hari sebelum tanggal kelahirannya, 16 hari sebelum tanggal kelahirannya, atau tepat tanggal kelahirannya, atau lebih, di situ dia jadi balik. Jadi contoh misalkan ada anak mimpi basah, umur berapa? 10 tahun. Balik. Ada anak lah mimpi basah. Berapa umurnya? 9 tahun lebih 30 hari balik. Tapi kalau seandainya ada anak ikhtilam 9 tahun kurang 2 bulan, nggak balik. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu Mas ini? Ini yang kedua. Yang ketiga ya, kata beliau, nah ini khusus bagi perempuan ini. Apa itu? Al-haidu. Yaitu apa? Haid. Ya, haid ini kan untuk perempuan saja, bukan bagi laki-laki. Medeni Pak, nek lanangan haid Pak. Ya, cerita viral nanti malahan. Ya. Lah kalau haid perempuan berapa? Ukurannya sama, 9 tahun kurang 16 hari. Lah kalau gini, ada anak misalkan, anak perempuan 7 tahun, 8 tahun keluar darahnya, itu bukan darah haid. Itu darah apa? Istihadah. Kan kemarin sudah kita bagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau darah itu di dalam syariat tidak mungkin dari 3 ini, tidak mungkin keluar dari 3 ini. Haid, nifas, istihadah. Jadi kalau nifas kan gampang, itu kan harus melahirkan. Tapi kalau anak-anak misalkan umur 8 tahun tiba-tiba keluar darahnya, haid Ustaz, bukan haid, ini istihadah. Ya. Ustaz, ada anak misalkan 9 tahun kurang 30 hari keluar darahnya, ini bukan haid, ini istihadah. Tapi kalau Ustaz, ada anak keluar darahnya Ustaz, anak perempuan berapa? 9 tahun kurang 10 hari, haid. Berarti dia balik. Ya gitu. Ustaz, ada anak perempuan keluar darahnya 9 tahun lebih 5 bulan, nah balik kok jelas gitu ya, karena sudah melewati batas 9 tahun. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi sholat, salah satu syarat wajib sholat itu adalah balik, dan balik, tanda balik itu tandanya ada 3. Yang pertama adalah tepat 15 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah mimpi basah ya, atau keluar air mani, entah itu sebab tidur atau selain tidur. Kemudian yang ketiga adalah haid. Ya. Jadi paham Bapak Ibu sampai sini Bapak Ibu? Oke. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa syarat wajib yang ketiga? Al-aqlu. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak punya kewajiban. Mohon maaf ini hari ini. Ada orang gila misalkan. Wajib tidak untuk sholat? Ya, tidak wajib untuk sholat. Ya, tidak wajib untuk sholat. Ya.
Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak diwajibkan bagi orang gila. Ya, tidak diwajibkan bagi orang gila. Termasuk apa? Tidak diwajibkan kepada orang yang pingsan. Nah, orang pingsan ini nggak dapat kewajiban, ya, nggak dapat kewajiban. Kadang-kadang ada juga nih Bapak Ibu, mohon maaf. Biasanya orang yang sudah sepuh itu biasanya lupa. Itu, ya, termasuk ini dibahas oleh para ulama. Kalau lupa bagaimana Ustadz? Sama. Kalau dia lupa, dia maka tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau ingat, maka mengqadha nanti. Gitu, Pak. Jadi misalkan nih, mohon maaf ya. Semoga Allah menjaga kita dari penyakit lupa. Ya, karena bahaya Pak Bu ya. Walaupun kita ini sering lupa atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi memang kita harus betul-betul berdoa terus kepada Allah semoga kita tidak mendapatkan ibaratnya sifat lupa tadi. Walaupun lupa kadang-kadang jadi nikmat. Ya, kadang-kadang lupa jadi nikmat. Masalahnya kalau nggak punya rezeki ini lupa, itu kayaknya kita stres. Ya, alhamdulillah kan utangnya alhamdulillah lupa, itu kan alhamdulillah masalah di rumah juga kalau lupakan sementara, gitu kan. Kalau bendina kilingan terus kayaknya stres. Ya, setiap hari dipikir terus, makanya kan ada orang itu kan sakit asam lambung gara-gara kepikiran stres gitu Bapak Ibu, ya. Makanya alhamdulillah punya sifat lupa. Tapi Bapak Ibu rahimanallah, tapi dalam permasalahan ibadah kalau orang itu lupa, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau nanti kok ingat, ya, pertanyaannya kalau dia ingat lagi, maka dia diqadha sholatnya. Ya, walaupun beberapa ulama bagi orang yang pingsan itu sholatnya nggak perlu diqadha, Pak. Iya, orang yang pingsan itu nggak perlu diqadha. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan, Pak Bu. Pingsan kan sesuatu ibaratnya mau nggak bisa bangun, karena dikit-dikitan juga nggak bangun, Pak Bu ya. Saya pernah nangani orang pingsan itu tepak-tepuk pipinya juga nggak bangun-bangun masalahnya. Ya. Makanya orang pingsan ini, ya, itu sholatnya tidak perlu diqadha. Tapi berbeda dengan orang yang lupa ya, Bapak Ibu ya. Kalau orang lupa tetap diqadha. Tapi kalau orang yang pingsan, ya, itu tidak perlu diqadha. Termasuk orang yang gila. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Misalkan ada nggak orang gilanya itu angin-anginan? Ambutan, ngertos gila angin-anginan mboten Pak Bu. Gila angin-anginan itu di waktu tertentu dia gila, di waktu yang lain dia tidak gila. Ya. Nah, kalau di waktu dia gila kok pas waktu sholat. Kemudian misalkan ya Pak Bu, dari jam 10 sampai jam 4 sore orang ini mesti gila. Adatnya seperti itu. Tapi setelah jam 4 ke sini dia sehat. Maka yang diwajibkan sholat yang mana? Ya udah dari jam 4 ini. Adapun dari jam 10 ke sini tidak diwajibkan. Kenapa? Karena dia gila. Terus harus mengqadha sholat enggak qadha. Ya, orang gila itu tidak punya beban. Ya, orang gila itu tidak punya beban. Kasihan Pak Bu. Walaupun orang gila itu keyakinan rezekinya lebih tinggi daripada kita. Ya. Saya ingat itu orang gila di samping SMA Bawang itu Pak Bu. Ada 3 atau 2 itu. Ya, setiap hari mesti ada makanan. Padahal nggak ngapa-ngapain itu, mesti di samping dia tidur masih ada makanan sama es teh kalau nggak salah. Ya, subhanallah, padahal nggak ngapa-ngapain Bu ya. Tapi kan keyakinannya luar biasa itu kan, keyakinannya luar biasa. Sebenarnya ternyata ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu memang sudah Allah tetapkan. Ya, nggak ngapa-ngapain saja sudah Allah kasih itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ya, syarat wajib yang keempat, at-taharatu anil haidhi wan nifas. Dia yang suci dari haid dan nifas. Kalau masih ingat Bapak Ibu, itu kan ada 3 ya, darah haid, nifas, istihadah. Kalau haid dan nifas kok ini belum suci, ya, ini kok belum suci, maka tidak boleh sholat. Tapi kalau istihadah tetap wajib sholat. Jadi keadaan perempuan yang istihadah itu keadaannya seperti wanita yang lain, tetap suci. Ya, wajib sholat, wajib puasa, wajib. Boleh berhubungan suami istri, boleh. Itu perempuan istihadah.
Jadi tidak ada bedanya perempuan istihadah dengan perempuan yang tidak istihadah, sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib puasa, dan kewajiban yang lain tetap sama. Hanya saja perempuan istihadah itu kalau sholat tidak boleh sebatas menggunakan pembalut. Ya, kenapa alasannya? Karena seakan-akan perempuan tersebut sedang membawa apa? Najis. Makanya sudah kita sampaikan, ya, insya Allah kalau bagi perempuan istihadah, ya nanti silahkan bisa beli di puskesmas, di apotek, ya itu ada kapas yang mungkin agak lembut, biasanya dipakai biasanya itu untuk apa? Sebelum menggunakan pembalut itu menggunakan kapas tersebut terlebih dahulu. Jadi ketika sholat darahnya itu tidak di pembalutnya, ya. Jadi memang sudah disumpel menggunakan kapas itu. Nah, itu memang itu bagi perempuan istihadah. Lah kalau perempuan haid dan nifas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya. Nanti kalau apa misalnya kalau misalkan orang tersebut ternyata meninggalkan sholat, maka sholatnya nanti sholatnya nggak perlu dikodok juga. Kan kasihan kalau perempuan misalkan 15 hari tidak sholat, tiba-tiba nanti 15 hari selanjutnya mengkodok, Pak. Wah, kesel banget itu, Pak. Ya. Mager lah bahasa anak sekarang ini, Pak. Ya, apalagi nifas, Pak. Nifas itu minimal sih sedikit kalau nifas. Kalau maksimal kan 60 hari. Loh kalau 60 hari kemudian dikodok sholatnya piye, Pak? Wah, Allah. Ya, 60 hari bersolat subuh nambah loro, penduhur nambah papat. Ya. Itu kalau dihitung-hitung setiap hari capek juga itu. Ya, lempoh betul. Makanya haid dan nifas ketika dia sudah misalkan sudah suci tidak perlu mengkodok sholatnya kecuali ada kecualinya, ya, sholat di mana di saat dia sebelum dia haid. Contoh misalnya perempuan ini haid ketika azan zuhur nih, Pak, Allahu Akbar, haid kan kalau darahnya, Pak, ya Bu, ya kan tidak wajib untuk sholat lagi kan, tapi nanti ketika suci waktu zuhur yang dimana pas ketika keluar darah itu wajib dia qadha zuhurnya saja, ya, zuhurnya saja, ya. Ini contoh ketika datangnya darah, contoh ketika hilangnya darah. Contoh misalkan orang suci misalkan dari haidnya itu ketika sholat asar, maka wajib bagi perempuan tersebut bukan mengkodok hari-hari yang dia tinggalkan sholat itu, bukan, tapi wajib mengkodok di mana dia suci itu. Sucinya kan asar, maka sholat asar dikodok dan sholat zuhurnya. Itunya saja yang perlu dikerjakan. Ya. Selain itu hari-hari selanjutnya tidak perlu dikodok. Itu saja yang bagi perempuan haid dan nifas. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Fala tajibu alaihima adaan wala qadaan. Tidak diwajibkan bagi perempuan haid dan nifas itu untuk sholat entah itu sholat secara dikerjakan secara langsung atau nanti diqadha. Ini tidak diwajibkan. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu. Yang kelima adalah bulughud dakwah. Ini penting. Bulughud dakwah itu apa? Tersampaikannya dakwah, tersampaikannya ilmu sholat. Kalau ada di seberang sana misalkan, mohon maaf, misalkan di Papua atau di mana, di sana tidak ada TV, tidak ada orang yang berdakwah di pedalaman, tidak tahu bagaimana tata cara sholat, tapi wong Islam, ya, wajib tidak untuk sholat? Tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Kau tidak tahu sholat, lah nggak tahu tata cara sholat. Nah, ini nanti masalah ini mereka nggak punya beban untuk sholat, tapi beban ini dibebankan kepada siapa? Para guru-guru agama yang ngerti tentang sholat. Makanya hari ini beberapa lembaga kan mengadakan apa? Dakwah pedalaman. Nah, kenapa ada dakwah pedalaman? Karena banyak di sana-sana itu orang yang tidak tahu sholat. Makanya lucu hari ini orang bertengkar, padahal di sana banyak orang yang nggak bisa sholat. Kita mempertentangkan sholat gitu beratnya, ya. Siji sholatnya kayak ngene, siji sholatnya kayak ngene. Ya, padahal di luar sana banyak orang yang belum bisa sholat. Ya, padahal Islam itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang yang tahu.
gitu. Makanya di beberapa lembaga ya biasanya kami kalau di Ramadan itu biasanya kita ada kirim dai-dai di pedalaman. Jangankan di Papua, Pak. Daerah Banjarnegara di arah pelosok-pelosok itu. Ya kami ada dakwah di Ponggelan ya yang dekat Purbalingga sana, Pak. Yang ibaratnya mirip kayak Papua, Pak. Ibaratnya di sini apa namanya? Susah air lah bahasanya gitu ya. Belum ada air itu lumayan susah di sana. Itu di sana itu orang mau sholat aja enggak tahu. Ya, tata cara sholat gimana juga enggak tahu. Ya, yang kadang-kadang ketika kita berdakwah itu enggak ngajarin mereka sholat, ngajarin gimana caranya gelut, Pak. Golek sing paling beda, wah engko iso akhirnya iso gelut. Ya, ini lucunya kita hari ini gitu. Padahal yang paling wajib bagi kita hari ini mengajari mereka yang belum bisa sholat. Kenapa? Karena salah satu syarat wajib orang tersebut wajib sholat adalah apa? Tersampaikannya dakwah tentang ilmu tentang sholat. Kalau tidak tahu ya nggak punya kewajiban. Sama seperti gini, misalkan dia sudah tahu tata cara sholat, tapi dia nggak hafal Fatihah, Pak. Gimana? Padahal Fatihah ini termasuk rukun di dalam rukun sholat. Gimana? Yo nanti akhirnya tata caranya diganti. Wis kowe apale apa? Wah, ku apale Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ya Ustaz. Ya udah doa itu sebisa jenengan. Ya, sudah diajari misalkan, sudah ayo bismillah, alhamdulillah angel banget misalkan ya. Kan bisa jadi kan ada orang seperti itu. Tapi kalau doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu paling dobit, Pak, paling hafal itu. Ya. Atau bismika Allahumma ya bismika amut. Apale guru ngono tak sudah sebisanya apa. Kita tidak bisa maksa orang loh, Pak. Bahkan Rasul itu diperingati langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir. Ya. Lasta mudair anta, fadzakir anta lasta bimusaitir. Ya. Ingat kamu itu sebatas orang yang mengingatkan, bukan orang yang memaksa. Makanya para ulama itu kalau ngasih masalah hukum fikih, Pak, itu ngasih pilihan, Pak, modelnya. Kamu tidak bisa gini, kayak gini, tidak bisa gini, kan gitu, Pak. Kan enak kan aslinya. Cuman kadang-kadang makanya apa namanya kayak misalkan gampang sekali. Masalah di Indonesia tuh kayak sholat taraweh. Masjid gini 443, masjid gini 221. Nanti ada yang masjidnya 11 rakaat atau yang selikur rakaat. Ulama itu gampang banget. Kamu nih nggak mau pakai ini nggak apa-apa. Nggak bisa nggak pakai ini, pakai yang ini. Kan pilihan tuh, Pak ya. Ya kalau misalkan pilihan berarti kan tergantung selera kita maunya yang mana. Bukan berarti kemudian sing ini berarti ki salah, sing paling benar, enggak bisa. Ya. Makanya apa? Betul-betul kita kasih. Itulah ulama aslinya. Makanya kalau membaca kitabnya para ulama, baca kitab-kitab turos, baca kitab orang terdahulu, kan ngajarin kita dewasa aslinya, Pak. Di dalam menghukumi seseorang, di dalam melihat keadaan gitu. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bulughud dakwah ya. Kata beliau, fa idza lam tablughud da'watu. Kalau seandainya dakwah itu belum masuk sampai sana, fala yajibu alaihil qada. Maka tidak diwajibkan baginya untuk qada. Oh, kalau seandainya nih Pak Bu, ternyata sudah emang agamanya sudah Islam, tapi tidak tahu sholat. Berapa tahun tidak tahu sholatnya? 20 tahun. Setelah 20 tahun baru ada dai yang datang ke situ. Ya. Makanya saya punya teman, Pak Bu. Mungkin kalau bahasanya Ibu Bapak pernah dengar Ustadz Sabun. Pernah dengar Ustadz Sabun? Ustadz namanya Ustadz yang Papua itu Sajaba itu. Ya, teman saya ikut beliau itu, Pak Bu ya. Akhirnya nikah juga sama orang Papua. Ya, dicerita itu pertama kali sampai nikah itu tinggalnya itu kayak tinggal di gubuk itu loh, Pak. Rumah-rumah dibuat dari damen itu loh. Kadang-kadang damen diteploki pakai lempung itu loh, Pak, plok gitu. Ya, sampai akhirnya sekarang ada rumah, ada listrik gitu. Diceritain teman, wah kamu kesini saja, saya nikahnya sekarang orang Papua ini, ya sama orang adat sini. Tapi alhamdulillah orang bisa sholat. Ya, makanya kan ini model-model orang-orang yang mungkin tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Orang-orang kayak gini jasanya luar biasa. Mungkin kadang-kadang punya cita-cita yang tinggi, tapi akhirnya karena di pedalaman sana belum ada ustadz, belum ada dai, akhirnya rela pergi ke sana. Hanya subhanallah, maka kita perlu hargai orang-orang yang luar biasa.
Makanya hari ini kan kaum muslimin ini ya punya jobnya masing-masing, Pak. Makanya kalau kita ngelihat saudara itu akhirnya lebih enak tuh karena oh yang ini punya job ini, yang ini punya job ini, gitu kan. Makanya kan kalau kita hari ini mandangnya, kalau kita mandang kita paling benar tuh akhirnya salah. Ya, kenapa? Karena di satu sisi sana ada orang muslim yang ngurusi orang lain sholat, ayo bangun-bangun sholat, kan ada Pak ya. Di sisi sana ada yang ngurusi sekolahan, yang di sisi sana orang muslim ada yang ngurusi ekonomi. Nah itu artinya apa? Karena Islam ini tidak bisa dipikul sendirian. Islam ini dipikul dengan siapa? Bersama. Ya, makanya ada orang muslim yang mampu mengurusi ekonomi tapi nggak bisa ngurusi pendidikan. Ada orang yang bisa ngurusi orang lain sholat tapi ada yang tidak bisa ngurusi misalkan dakwah misalkan, atau misalkan kampus dan lain sebagainya. Hari ini kan sudah terbagi. Makanya kita harus lebih adil memandang siapa? Memandang saudara kita yang lain. Karena apa? Jobnya itu memang sudah masing-masing dari Allah. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, syarat wajib yang terakhir. Apa itu? Salamatul hawas. Sehat panca inderanya. Nah ini. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau khuliqa a'ma, ya a'ma itu ngapunten, ngapun iki Pak Bu, buta. Asom, ya asom itu ya apa namanya, bisu nggih. Tapi mohon maaf, kadang-kadang tuh ada orang bisu, cuman bisa ngucap, gitu Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Itu wajib enggak? Diwajibkan untuk sholat tidak? Tidak diwajibkan untuk sholat. Iya, boleh. Ya, ini maka apa? Pengecualian. Ya, contoh seperti siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Ya, sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu itu kalau sholat pakainya tali, Pak. Ya, makanya orang-orang yang mohon maaf terlahir dalam keadaan buta atau terlahir dalam keadaan bisu, dia tidak diwajibkan untuk sholat. Kalau sholat boleh enggak? Boleh. Ya, kalau sholat boleh enggak? Boleh sekali. Ya, tapi diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk sholat enggak harus diwajibkan. Ya, makanya Abdullah bin Umi Maktum ingin mencontohkan kepada kita. Ya, makanya nanti Ustadz, itu buktinya Abdullah bin Umi Maktum kok tetap sholat. Ya, itu bukan berarti pekerjaan sahabat itu wajib, itu enggak, Pak. Makanya penting bagi kita dalam ilmu usul fikih itu disebutkan tidak semua apa yang disampaikan oleh sahabat itu sebagai dalil. Nah, gitu Pak. Jadi nggak kemudian misalkan sahabat kayak gini, sahabat melakukan seperti ini, bahkan Bapak Ibu disebutkan oleh para ulama pekerjaannya Rasul tapi tidak keluar kata perintah, itu belum tentu menjadi perintah. Misalkan Rasul melakukan sesuatu nih Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu tahu kalau misalkan Rasul itu kalau sholat Idul Fitri, kalau tidak sholat Jumat, itu berangkat lewat jalur ini, pulangnya dengan jalur yang berbeda. Pernah dengar gitu itu, Bapak Ibu? Itu adatnya Nabi. Itu adatnya Nabi. Nabi nggak pernah memerintahkan kamu kalau berangkat sholat Id atau sholat apa saja, maka lewat jalur ini, pulang jalur ini. Nabi nggak pernah bilang itu. Cuman Nabi ngerjakan itu. Pekerjaan Nabi itu belum tentu kalimat perintah. Nah, itu penting. Jadi tidak semua gini, tidak semua apa yang kita lihat dalam hadis Nabi itu kemudian kita jadikan, oh ini ada hadisnya, terjemahannya kayak gini. Oh nggak bisa. Hukum Islam itu bukan seperti itu. Jadi kalau ada hadis, maka bagaimana para ulama memaknai hadis ini? Nah itu tepatnya seperti itu. Jadi bukan bahasanya nggak, ini hadisnya, ini terjemahannya, ini hukumnya. Oh nggak bisa. Ya harus detail. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang mohon maaf terlahir dalam keadaan buta atau bisu, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Lah kalau seandainya Bapak Ibu, ya ini kan banyak. Bahkan dikisahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau terlahir dalam keadaan buta, ya, dan hampir di setiap malamnya ibunya mendoakan. Ibunya sering tanya, apa yang kamu inginkan? Ya, apakah kamu ingin sembuh dari kebutaan itu? Kata Imam Al-Bukhari, tidak. Saya tidak menginginkan apa-apa. Hingga akhirnya di suatu ketika setelah ibunya berdoa, ibunya ini mengusap kedua matanya, Bapak Ibu. Ketika setelah mengusap kedua matanya, Imam Al-Bukhari ini
sembuh dari kebutaannya. Akhirnya hari ini beliau mengarang satu kitab ya yang kurang lebih berjumlah 7.500 sekian ya isi hadisnya itu ya yang beliau sortir dari 200.000 hadis. Jadi 200.000 hadis disortir ketemu hadis yang sahih 7.500. Jadi 200.000 hadis itu yang beliau hafal. Ya, 200.000 lho Pak ini Pak. Yang kadang sak hadis nama lama lu biniat klalen-klalen no. Iki 200 hadis. Ya. Ya, 200.000 kemudian beliau sortir jadi 7.500. Ya, dan beliau terlahir dalam keadaan apa? Buta. Makanya orang yang buta dan orang yang tuli bisu itu apa? Tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kalau sembuh terus gimana? Wajib mengqadha enggak Ustaz? Enggak. Kalau sembuh misalkan wajib mengqadha enggak wajib mengqadha. Oke. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Subhanahu wa taala. Ada beberapa permasalahan yang kita sebutkan. Yang disebutkan oleh beliau, kata beliau, yajibu 'alal aba'i wal ummahat. Diwajibkan kepada para bapak, kepada para ibu, ya kepada para kakek, kepada para nenek, amru auladihim al-mumayyizina bis shalah. Memerintahkan kepada anak-anak yang sudah mumayyiz. Ingat mumayyiz Bapak Ibu ya. Mumayyiz itu biasanya diangkat 7 tahun itu, ya. Untuk apa? Untuk salat idza balaghu sab'a sinin. Kalau sudah umurnya itu 7 tahun. Ayo bagi para ibu, bagi para bapak, ketika sudah masuk umur 7 tahun dipaksa. Ayo salat. Nah, itu baru mulai ini, Pak. Tapi kalau di bawah itu jangan dipaksa. Yang mulai tujuan dipaksa, ayo bangun. Lagi tidur dibangunkan. Ya. Kemudian wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balaghu 10 sinina ilal bulugh. Kalau sudah masuk umur 10 tahun itu diwajibkan untuk memukulnya. Ini memukulnya bagaimana ini? Kan Pak ya. Wajib memukul siapa? Anak yang umurnya berapa? 10 tahun kalau seandainya tidak mau sholat. Cuman permasalahan pukul ini harus detail Bapak Ibu. Kalau enggak nanti dilaporkan ini kayak kekerasan. Ya, ini gambaran awal seperti ini. Saya gambarkan tentang bagaimana sahabat Umar bin Khattab. Ya, hari ini saya praktekkan. Apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab saya praktekkan di rumah. Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, itu di rumahnya nyantel kerotan. Neng dhuwur lawang itu dicantel kerotan. Ya, rotan itu bukan untuk mukul. Cuma ngasih tahu anaknya. Nah, tahu itu? Gitu kan. Apa itu, Pak? Rotan buat mukul. Kalau ndak sholat. Udah gitu dong. Ya, itu pengetahuan, Pak. Saya praktekkan itu, Pak. Rotan saya taruh di atas. Saya cuma bilang, "Nak, tahu itu apa? Rotan buat apa? Buat mukul kalau ndak sholat." Sudah, cuman gitu dong. Dia ilang-ilang, rotan. Aku kudu tangi gini. Padahal pada hakikatnya tidak akan dipukul. Toh kalau seandainya tidak sholat tidak dipukul. Itu yang dikerjakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bukan kemudian ini kekerasan Ustaz. Kalau bukti itu kekerasan, kenapa generasi sahabat itu sukses? Hari ini cara pandang kita itu berbeda dengan mereka. Makanya apa? Kita hanya umat akhir zaman kan, bukan umat-umat yang menjadi pemenang seperti para sahabat kan. Sekarang kalau kita memandang sahabat, wah itu nggak tepat di tahun ini Ustaz. Ya, kurang tepat metode seperti itu. Kurang tepat dari kacamata siapa? Ya, bukankah sejarah itu akan senantiasa terulang? Yang berbeda adalah siapa pelakunya? Itu sejarah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sejarah itu akan sama. Hanya yang bedakan siapa pelakunya. Makanya sejarah itu akan ada. Dan hari ini pendidikan itu tidak masalah. Ya, kalau hari ini ada sekarang pendidikan tidak boleh ada kekerasan. Ya, saya mau tanya, Bapak Ibu mesti pernah rasakan semua. Kalau dulu telat masuk kelas diapakan Pak Bu? Penggaris. Wahyu gede segini Pak. Saya masih ingat Pak, saya SD itu. Pupu saya full warna ungu. Ya, goro-goro telat, goro-goro apa. Tapi enggak pernah itu. Ya, enggak pernah ada masalah misalkan apa itu? Ya, anak ngelapor ke orang tua, ngelapor ke gurune. Mulah, no apa? Ilmunya enggak berkah, wong gurune dilaporkan ke polisi kok. Kapok. Ya, makanya ketika siapa?
Harun Ar-Rasyid nitipkan anaknya, katanya apa? Wis didikan anakku. Ya, yang penting dadi wong, diharap diopokke terserah. Ya, makanya saya di pesantren itu Bapak Ibu. Ini agak aneh. Saya ketika orang tua datang saya bilang, "Pak, Bu, kalau anak Bapak Ibu tak jadiin tukang ngasah-ngasahi boleh apa enggak?" Gitu. Orang, aduh, masa kon ngasah-ngasah ya. Menang ini kon belajar malah kon ngasah-ngasah. Bagi Bapak Ibu saya yakin mesti agak aneh. Ya, tapi ternyata kata para ulama apa? Al ilmu bit ta'allum wal barakatul ilmi bil hikmah. Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan belajar, tapi barokahnya ilmu itu dengan mengkhidmati guru. Makanya kadang-kadang ngasah-ngasahi gitu ya. Anak itu kalau di pesantren jangan malah manja, Pak. Kalau anak manja itu, makanya kata para sahabat itu apa? Pemimpin yang kuat itu lahir dari kandang kambing. Wah, piye iki moco kok kandang kambing, Pak. Pemimpin yang kuat itu terlahir dari kandang kambing. Ya. Maka orang yang hebat tidak pernah terlahir dari kemewahan. 100%. Ya. Dan hampir rata-rata ini apa namanya? Sering itu di dalam ilmu psikologi menyatakan orang kalau biasa tertekan kehidupannya dengan apa namanya keadaan, dia akan muncul watak aslinya. Biasanya kalau dalam keadaan mendaki gunung Bapak Ibu, kita akan tahu watak orang tersebut. Ya, apakah dia suka meninggalkan kawannya, apakah dia suka marah-marah sendiri, itu akan muncul. Lah, di pesantren itu rata-rata, makanya kemarin saya diceritakan oleh salah satu pakar pendidikan Indonesia, Ustaz Adian Husaini, di Solo itu ada pesantren, bayarnya 150 juta, hasilnya 130 juta, Pak. Ya, iso untuk lemah, iso untuk apa mana Pak? Ya, 130, artinya 130 juta. Walinya bilang gini, Ustaz tanggung, genep kewe 150. Oh, akhirnya semua wali sepakat, Abu. Daftar ulangnya 150 juta. Ya, 150 juta. Ya, yang subhanallah ternyata itu kadang-kadang berlawanan dengan apa? Ya walaupun itu enggak masalah Bapak Ibu ya. Cuman kalau mau melahirkan orang-orang hebat, pendidikan anak itu dari pendidikan yang bukan kemewahan. Makanya kaidah dalam pendidikan Islam, orang yang hebat itu dilahirkan dari kandang kambing. Makan apa adanya, ya. Yang penting apa? Kualitas pendidikannya bagus. Kualitas gurunya, kualitas bangunan tidak masalah, kualitas tempat tinggal tidak masalah, kualitas makan tidak masalah, tapi kualitas guru dan kualitas cara bagaimana pendidikan itu yang lebih penting. Kenapa? Karena membangun manusia itu lebih susah daripada membangun bangunan. Ya, susah, bangun manusia itu lebih susah, Pak. Tapi bangun bangunan gampang. Saiki utang iso, Pak. Ya, bangun ngeletek kayak taruh sana bata. Tapi membangun manusia itu hal yang paling susah. Ya. Makanya hari ini ya, para pakar pendidikan itu lagi berlomba-lomba itu. Ya, untuk apa? Mengembalikan bagaimana satu kurikulum merdeka. Itu kan ada, Pak, ya. Jadi kan ada kurikulum merdeka kalau nggak salah. Itu baru tuh, undang-undang baru itu. Ya, dan itu hari ini kurikulum merdeka itu ya dari Islam dari dulu, Pak. Ya, kurikulum merdeka, anak itu dituntut untuk apa? Untuk belajar, tapi nanti ke depannya belajar yang bermanfaat. Kan ini udah mulai tuh di pendidikan itu. Pak sinten niku Pak Makarim napa sinten niku nggih. Nadim napa nggih. Nah, itu lagi banyak dikomentari dan ini alhamdulillah ini kemarin itu di beberapa ada apa namanya? Salah satu guru kita Ustaz Adian itu mengajukan ya. Mengajukan beberapa proposal kepada presiden terpilih itu. Siapa presiden terpilihnya Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk apa namanya meninjau tadi kurikulum, kemudian sekalian memberikan betul-betul makan siang gratisnya ada, Pak. Kalau di Jakarta sudah mulai didata itu, Pak. Kalau di Jakarta itu sudah mulai didata. Belum sampai Jawa Tengah, belum nyampe, Pak ya. Belum nyampe Jawa Tengah itu. Ya, ini kemarin sebatas ada ustadz yang mengajukan saja. Iya. Mengajukan apa? Mengajukan kalau memang betul ada itu lumayan memperbaiki gizi anak Indonesia kan? Karena 71 triliun kalau tidak salah dana awal itu. Ya, kalau di Jakarta kemarin saya diceritakan sudah didata sama Pak apa namanya Bimas ngomong tentang kepolisian itu. Pesantren-pesantren kemudian sekolah-sekolahan itu sudah didata. Cuman ya biasanya kota besar dulu Banjarnegara kayak Rian. Ya. Kok pas wis entek di sini bener ini.
Ya itu sedikit-sedikit Bapak Ibu tentang masalah pendidikan anak, ini penting ya, karena ketika Allah menitipkan kita sebuah keturunan, kita tujukan untuk melahirkan orang-orang hebat. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu ya, bukan hanya sebatas dia punya pekerjaan, tapi memang harus punya karya, wabil khusus untuk agama dan bangsa. Itu yang lebih penting. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, ada ditanyakan Abu? Oh iya. Monggo Pak. Sedikit sekali ya. Banyak enggak apa-apa Pak. Cukup sedikit yang saya mau katakan soalnya gitu. Terkait dengan keputusan tadi di bagian terakhir yaitu keempat, yaitu bahwa orang yang diberi kontrol adalah orang yang sehat secara rancangnya. Kalau yang cacat atau tidak sehat rantai ibadahnya salah satu berarti tidak dibutuhkan sholat. Nah, terkait dengan itu saya dalam hidup di satu tempat di sana di dekat Natal, itu dari lahir hingga hari ini saya masih berada di sana. Dan saya punya saudara di satu lingkungan seperti itu terkait dengan kesehatan tandanya ada salah satu yang saya indahnya ada yang kurang. Apanya nih Pak? Mata. Oh mata. Lahir tidak bisa kurang. Tetapi dia punya kemampuan menghafal mudahnya yang juga juz amma. Nah, ketika orang itu ada salah satu cacat dari panjangnya, bolehkah dia menjadi imam? Karena dia yang saya tahu ada taat beribadah, berpuasa, sholat waktu, ya. Dan saya biasa mau melakukan itu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia bacaannya panjang pendeknya itu menurut saya kali itu sesuai. Ya sesuai bacaannya panjang pendek. Siapa yang mencoba untuk mengetes panjangnya orang tua saya. Nah, dia lama sekali berkontrol untuk jadi imam. Salah satu di bacaannya panjang yaitu ketika bulan Ramadan. Dan pertanyaannya, bolehkah jadi imam orang yang salah satu bangsa itu menjadi imam sekalipun tadi dia membaca orang yang cacat lahir itu tidak diwajibkan. Iya. Jawabannya boleh. Karena orang yang cacat itu bahasa yang tidak diwajibkan itu ibaratnya kalau sholat boleh gitu saja. Kalau seandainya dia misalkan tidak mau sholat juga tidak masalah karena dia nggak punya kewajiban itu. Tapi kalau dia sholat kemudian jadi imam itu nggak masalah. Iya, malah bagus, alhamdulillah. Iya, berarti nggak masalah. Itu yang selama itu, alhamdulillah sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu dengan Ustaz Abdul seperti itu. Dan yang saya ceritakan orang sudah meninggal, yang menceritakan itu sudah yang di antara itu sudah meninggal semua. Masya Allah. Iya, gitu. Berarti yang tadi yang amputan yang buta sudah meninggal. Sudah meninggal dan yang mencoba tes untuk panjang pendeknya orang tua saya juga sudah meninggal. Masya Allah, rahimahumullah. Dan itu kalau tidak salah ingat saya tahun 75-76 dia tes. Masya Allah. Semoga Allah merahmati keduanya, Pak. Amin. Ya. Terima kasih. Enggak, Pak? Ini nggak apa ya, Pak ya? Agak kayaknya nggak apa. Kalau musolane dewe ya, Pak ya. Saya bersama di satu masjid yang kemudian mendapati anak tadi belum ada 5 tahun. Dan yang suku pasti datang. Kemudian saya nanya kepada bapaknya. Kemudian bapaknya tanya, kakeknya sudah sholat di situ. Mas, anakmu jadi betul-betul terus kemudian anak itu kalau tidak dibawa malah kamu. Iya. Akhirnya mana mau jadi misalnya pagi ini kok tidak diajak dulu dia nggak boleh itu bagaimana? Nggak apa-apa kalau seandainya memang pendidikan kan nanti berbeda-beda Bapak Ibu ya. Dalam arti kalau memang anak itu memang sudah terbiasa. Kan kadang-kadang gini, kenapa kita menggunakan ukuran tadi baru 7 tahun baru mulai diperintahkan? Karena hari ini kebanyakan anak gitu kan, kebanyakan anak itu kalau masih di bawah umur itu tuh masih senangnya main. Ya. Tapi kalau seandainya ada 1-2 anak yang memang
punya kelebihan khusus, kemudian kalau sholat itu senang, ya sudah, malah dianjurkan, tidak masalah. Lebih dia apa? Lebih kita dorong, tidak masalah. Cuman kalau kita menggunakan bahasa lebih umum, itu kan banyak hari ini anak-anak yang mohon maaf Bapak Ibu ya, main, kemudian masih pikirannya main dan lain sebagainya. Gitu. Itu nggak masalah. Yang penting memang anaknya memang nggak masalah. Kalau takutnya dipaksa dengan bahasa yang lebih, kita memaksa, ayo, lah ini yang malah jadi masalah. Gitu. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Alhamdulillah masih ada suara anak-anak di masjid. Ya. Lagi Bapak Ibu? Masalah sholat. Kalau ada pernyataan ini dosa bagi laki-laki yang sholat fardunya di rumah. Benar. Oke, saya menggunakan dua kacamata Bapak Ibu ya. Yang pertama menggunakan kacamata mazhab Syafi'i sendiri. Ini kan kita bahas mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i tidak berdosa orang yang sholat di rumah, selama sudah ada yang mendirikan sholat di masjid. Karena sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Fardu kifayah itu bagaimana? Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka orang tidak masalah sholat di rumah. Gitu Pak. Ya, jadi bukan sebuah kewajiban. Makanya ini kita pakai menggunakan kacamata pertama dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar enggak balah Ustaz pikir gini ya. Kita menggunakan kacamata ke sisi keilmuan literasi mazhab Syafi'i sendiri dulu. Oke, mazhab Syafi'i hukum sholat di masjid ini kan fardu kifayah, Pak. Ya. Lah fardu kifayah itu bagaimana maksudnya? Fardu kifayah itu kita konsentrasikan kepada pekerjaannya. Kalau sudah ada pekerjaannya, maka sudah beban yang lain bisa dikerjakan di mana saja. Ya, bisa dikerjakan di mana? Di mana saja. Misalkan udah ada sholat zuhur, udah ada yang ngerjakan sholat jamaah nih Pak di sini. Orang lain mau sholat di rumah nggak masalah, mau sholat di pasar nggak masalah, sholat di jalan juga nggak apa-apa. Itu dari sisi kacamata mazhab Syafi'i. Jadi kalau pernyataan seperti itu tidak pas di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ya di dalam mazhab Syafi'i itu sholat di masjid itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ada firman Allah seperti ini. Kenapa jadi fardu kifayah? Ini ada sejarahnya, Pak. Ini nggak apa, lebih panjang sedikit. Nggak apa, masjid dewe, Pak ya. Fa idza qadaitumus salata, ya fa idza qadaitumus salata fantashiru fil ardh. Kata Allah, kalau sholat itu sudah dikumandangkan, sholat itu sudah dikerjakan, fantashiru. Apa itu fantashiru, Pak? Fantasi itu segeralah, ya, segeralah untuk menghampiri apa? Menghampiri sholat tersebut. Ini di dalam firman Allah seperti itu. Fantashiru itu fi'il amr, Pak. Fi'il amr itu sebuah pekerjaan yang itu menunjukkan kata perintah. Cuman ada cumannya nih Pak. Tidak selama kata perintah yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan makna wajib. Gitu. Nah di sini kalimatnya kata perintah, ya karena kata perintah ijma ulama mengatakan, nanti saya akan ceritakan sama faktanya. Ijma ulama mengatakan kalau diadakan sholat hukumnya itu mubah. Kalau sudah diadakan sholat hukumnya itu mubah. Seseorang itu mendatangi apa? Sholat tersebut, ya. Mubah itu bagaimana? Boleh didatangi, boleh tidak. Dalam arti apa? Boleh jenengan mengerjakan di tempat jenengan pada saat itu. Makanya coba jenengan lihat. Kalau di Mekah, orang kalau sholat di mall atau di masjid, ada azan ya? Kan kita sering lihat di video-video itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nggak sholat ke masjid, Pak. Di mall. Kenapa? Loh, kalau di mall itu berarti apakah dia dosa? Kan tidak. Kenapa? Karena mendatangi ke masjid itu hukumnya mubah, bukan sunnah, walaupun bentuknya kata perintah. Ini agak jelimet, tapi faktanya terjadi seperti itu. Hampir di negara Timur Tengah, ya, mau Yaman, mau Sudan, mau Mekah, mau Turki, itu kalau azan dikumandangkan, nggak semua orang menghampiri ke masjid, Pak. Kadang-kadang buka langsung Allahu Akbar. Nah, ini faktanya seperti itu. Kenapa? Karena ijma ulama mengatakan mendatangi ke dalam sholat sana itu hukumnya mubah. Mubah itu apa? Dikerjakannya tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Ya sudah, makanya
Di sana itu ada musola kecil-kecil. Kalau di Mekah itu orang adzan langsung gelar sajadah neng mall gitu ya. Ini sisi pandang pertama dari mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i ini memandang bahwasanya sholat di masjid itu hukumnya fardu kifayah gitu. Menggunakan sisi pandang yang kedua, mazhab Hambali dan mazhab yang lain mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu fardu ain mau fardu kifayah? Nah, ini sekarang Bapak Ibu mau milih nih, mau fardu ain atau fardu kifayah. Nek panjenengan nganu fardu ain, konsekuensinya adalah tidak boleh sholat di rumah. Kalau sholat di rumah harus diqadha. Itu konsekuensinya. Nah, kalau kalimat tadi sangat tidak tepat. Apa pernyataan tadi ya Pak ya? Orang yang di sholat di masjid itu dapat pahala, yang sholat di rumah dapat dosa. Wah, itu kalimat tidak cocok. Sebutkan dalilnya. Apa alasannya? Gitu Pak, harusnya Pak. Ya, lah konsekuensinya bagi yang menganggap bahwa sholat di masjid hukumnya fardu ain adalah apa? Maka dia harus mengqadha sholatnya kalau sholat di rumah. Gitu. Jadi tinggal milih nih. Tinggal milih. Ya, tinggal milih. Kan kita kasih pilihan, Pak ya. Terjadinya memang seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya, kadang-kadang kita ada dengar sholat berjamaah di derajat itu kan fadilahnya saja Pak, bukan ada perintah wajibnya. Jadi kalau dalil itu dilihat, ini perintahnya wajib apa enggak, dilihat kalimatnya. Oh, ada perintah wajibnya enggak ada, itu cuma fadilah. Orang yang sholat di masjid ganjarannya 27 derajat, yang sholat di rumah 1. Itu saja, bicara derajat saja. Gitu, bukan beda. Rata-rata kita menurut saya ini punya kaitan. Kemudian kalau kita waktu pas waktunya, kalau enggak kita di rumah terus gimana? Makanya saya lebih enaknya Bapak ambil fardu kifayah. Kalau jenengan fardu ain harus sholat di masjid loh Pak. Karena nggak boleh. Kalau fardu kifayah kan lebih enak. Dalam arti ketika jenengan punya udzur kan, sholat di rumah kan tidak enak karena sudah ada yang menjalankan sholat di masjid. Itu lebih enak. Gitu. Dan tidak ada, saya bingung. Orang yang sholat kok dapat dosa, ya kok bingung, saya aneh juga. Pernyataan itu kan orang sholat kok dapat dosa loh Pak. Kan aneh ya Pak, orang sholat kok tiba-tiba dapat dosa, kan lucu. Diwajibkan. Kalimat. Makanya nanti tinggal dilihat mana wajibnya Pak, gitu aja. Kalau yang sholat di rumah suruh dibakar rumahnya. Itu namanya membuat. Enggak Pak, itu tidak ada. Itu tidak ada. Kalaupun ada, itu dilihat jumlah kalimatnya bagaimana. Makanya saya bilang, memahami hadis itu bukan menggunakan terjemah. Ini mohon maaf. Kalau pakai terjemah, wah ngeri Pak. Enggak nih temenan orang nggak sholat ke masjid dibakar. Itu ya Allah rentek itu Pak. Anaknya orang padu Pak. Itu. Makanya memang kenapa kita harus belajar hadis itu menggunakan kitab fikih. Itu agar kita memandangnya itu lebih enak gitu loh Pak. Kalau gitu kan, coba jangan lihat orang sholat di rumah gimana. Pak jangan lihat. Oh, sholat karena rumah. Kan gitu Pak. Tahu Bapak kalau kayak gitu, jenengan yang dapat dosa loh Pak. Jenengan yang dapat dosa, bukan dia yang dapat dosa, jenengan yang dapat dosa. Kena dosa apa? Dosa hasad, dosa dengki. Ya, dikiranya orang soleh ternyata hatinya kotor. Berarti itu minimal lah Pak ya. Iya. Minimal kan seperti itu. Iya, minimal kan orang seperti itu. Kalau sudah memandang rumah harus dibakar. Kemudian kalau orang sholat di rumah dapat dosa, kok enak ya wong sholat kok entuk dosa iki piye cerita? Pertanyaannya kan? Iya. Ini mungkin saya kalau kita kan jamaah cuma karyawan 3. Kalau bertiga masing-masing punya prinsip sini nggak ada sholat dosa semua. Kalau seandainya nih satu masjid Nurul Falah nih, Nurul Falah. Iya. Kayak curhat tenanan nih gini. Ini kalau seandainya masjid ini kok nggak ada yang dirikan sholat, satu kampung ini dosa semua. Karena umumnya fardu kifayah nih. Ini satu komplek perumahan ini semua. Ini kalau 2 orang kalau ada yang mendirikan tidak masalah. Kalau yang penting sudah ada yang mendirikan, walaupun 1 atau 2 orang di dalam masjid itu, gitu ya. Tapi kalau seandainya maghrib nggak ada yang sholat, zuhur nggak ada yang mendirikan, maka satu kampung itu dosa semua. Ya, satu kampung itu dosa semua.
Ya ini ini buat lagi. Ini kan karena bertiga. Karena kita ada acara kajian ke mana. Terus hari pagi sampai siang sampai pulang jam 2. Jadi dua nggak ada orang di sini. Maka jeneng dosa nggak itu? Dosa semua. Ya, tapi perempuan nggak. Ibaratnya gini. Laki-laki ini kan laki-laki. Yang pertama diwajib laki-laki harus betul-betul menyisakan lah orang di sini, walaupun satu orang. Gitu. Karena kalau tidak ada yang mendirikan satupun di sini, itu dosa. Termasuk kalau seandainya ibu-ibu gimana Ustadz? Yang ada ibu, ya sudah, ibu-ibu datang ke sini, ada yang sholat di sini, walaupun satu atau dua orang. Sering terjadi. Iya. Nah itu PR bagi masjid ini. Kalau nggak dosa. Iya. Iya. Jadi jangan sampai meninggalkan masjid dalam keadaan tidak ada yang sholat. Gitu. Ya. Lah, kalau seandainya gini ibu bapak, seandainya tinggal ibu-ibu saja. Ini saya kasih solusinya. Kan azan kan tidak wajib. Azan itu kan tidak wajib, Bu. Kalau seandainya misalkan ibu-ibu saja, misalkan, ya ibu-ibu saja, ya sudah. Azan itu tidak wajib. Yang wajib itu iqomah. Ya, yang wajib itu, walaupun dua-duanya sunnah, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Iqomah dan azan itu sama-sama sunnah. Kalau seandainya ibu-ibu langsung adakan jamaah, juga nggak masalah. Ya, yang penting imamnya aja ibu-ibu. Ono bapak-bapak neng kene malah imamnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ya ibu sendiri, maksudnya gitu. Gitu. Ya ini membahas sedikit Bapak Ibu, biar karena hari ini itu banyak tengkar orang Islam itu masalah ini. Ya, masalah apa? Sholat jamaah. Gitu. Dan nanti tinggal dilihat dari sisi kacamata mazhab mana. Ya, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Gitu. Kalau mazhab Hambali yang wow itu Pak. Ya, kalau mazhab Hambali ya memang fardu ain ditinggalkan dosa. Ya, kalau kacamata mana? Monggo Bu. Oke, afdolnya itu Ibu ya. Afdolnya ini kan ada catatan. Ya, hukum asalnya ya semua laki-laki perempuan itu di masjid. Hukum asal. Nggih, hukum asalnya. Terus kemudian kenapa kemudian para ulama memerintahkan perempuan itu di rumah? Ya, alasannya karena takutnya ada fitnah. Masalahnya nek saniki mbah-mbah tindak niku enten sing godani napa mboten. Lah nek gak ada yang godani yo mangkat ning masjid wae to. Kalau ndak ada yang godani kan ndak ada fitnah itu. Ya, kecuali kalau babaknya masih muda. Lewat masjid yo wangine mesti kan gitu. Yo wangi yo masih muda-muda kan mesti kan digangguin. Lah itu baru afdolnya di rumah. Tapi kalau berangkat ke masjid, orang aman, ndak ada yang ganggu dan ndak jadi fitnah, berangkat ke masjid. Ya, kan ada yang ganggu lah hari ini apa ada mbah-mbah diganggu, mbah kok ayu banget. ya kan enggak. Nah, itu hukum asalnya di masjid semua. Hanya saja ya kalau kalau ternyata di situ ada fitnah, kalau ke masjid ternyata tidak aman, ya sudah. Atau misalkan suaminya melarang, ya sudah. Nggak masalah, di rumah saja. Gitu. Begitu nggih, Bu nggih. Jadi tetap kalau itu kan enggak ada godaan nggih, Bu nggih. Gitu. Begitu Pak Bu. Cukup nggih? Cukup insyaallah. Ini kalau saya sih insyaallah cukup kuat sampai jam 12 masih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.